Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan. Oke, kali ini kita akan bahas lagi nih menuju Pilpres 2024 sebab ada yang menarik kawan-kawan. Kita lihat ini PKS ini akhirnya menyatakan diri untuk siap mendukung Anies Caimin itu. Jadi komponen koalisi Anies Baswedan ini sekarang ada PKS itu melengkapi Nasdem dan PKB. Ini menarik juga karena akhirnya kawan-kawan kita bisa lihat bersatunya PKB dengan PKS itu kan. Jadi isu-isu kemarin yang membahas propaganda mengenai bentroknya PKB dan PKS akhirnya semuanya itu ya bisa tertepis kalau saya bilang itu. Sekarang faktanya adalah bahwa PKS dan PKB ternyata bisa bersatu. Nah, ini yang menjadi menariknya karena kalkulasi apa, saling jual beli apa saja yang terjadi sehingga kemudian PKS mau bergabung di koalisi PKB Nasdem itu. Dan sebenarnya apakah karena PKS gabung di koalisi tersebut karena memang sedari awal PKS ini sudah menaruh harapan kepada Anies Baswedan dan memang sudah tidak bisa lagi terpisahkan oleh Anies Baswedan ataukah seperti apa. Coba kita lihat karena bisa dilihat di sini kawan-kawan. Pertama, kita akan menguji jalan sejarah PKS dukung Anies Baswedan. Kemudian ada lagi Presiden PKS minta seluruh kadernya memenangkan Anies Baswedan dan Caimin itu. Dan akhirnya ini yang kemudian bisa kita tunggu-tunggu dari awal bahwasannya sudah sah PKS tergabung dengan Nasdem dan PKB. Ini menariknya, coba kita bahas lebih jauh lagi kawan-kawan. Yang ditunggu-tunggu akhirnya, sikap politik Partai Keadilan Sejahtera di Pilpres 2024 terjawab sudah kawan-kawan. Hasil musyawarah ke berapa itu 9 ya kalau tidak salah Majelis Syuro Jumat 15 September 2023 akhirnya menyepakati pencalonan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa yakni Caimin atau Muhaimin Iskandar, Abdul Muhaimin Iskandar sebagai bakal calon wakil presiden dari Pak Anies. Ini akhirnya disepakati oleh PKS. Dalam beberapa kesempatan seperti deklarasi Anies Caimin di Hotel Majapahit Surabaya 4 September 2023 lalu tidak satupun elit PKS menampakkan diri, tetapi dari sana sudah kita mendengar bahwa PKS sudah menyatakan ahlan wa sahlan ya PKB itu. Nah, namun kawan-kawan ketidakhadiran PKS semula itu ditenggarai karena efek keluarnya Demokrat dari koalisi perubahan itu menyusul dipasangkannya nama Anies Caimin. Dengan pernyataan resmi PKS mendukung pasangan Anies Caimin ini, maka dipastikan koalisi perubahan lebih dari cukup dari aspek persyaratan minimal untuk pengajuan pasangan Capres-Cawapres di Pilpres 2024. Jadi pada pemilu 2019 lalu PKS meraup suara 11 juta lebih lah atau setara dengan 8,21% jumlah kursi fraksi PKS di DPR sebanyak 50 itu, sementara Nasdem meraih 12 juta lebih itu dengan koefisien 9,5%. Kemudian kursi Nasdem tadi itu PKB ada mencapai 59%. Sedangkan PKB juga meraup 13 juta lebih juga itu dengan persentase 9,69%. Jadi kalau ditotalkan ya sudah mencukupi presidential threshold-nya itu 20% itu. Nah, dengan demikian total kursi dari gabungan PKS, Nasdem dan PKB koalisi perubahan mencapai 26,95%. Kawan-kawan, ini menarik sekali. Dengan ambang batas atau presidential threshold itu pencalonan pasangan Capres-Cawapres yang telah disyaratkan tersebut keharusan memiliki 115 kursi telah dilalui koalisi perubahan. Demikian pula dengan gabungan suara 25% jelas terlewati oleh koalisi perubahan kawan-kawan. Semula dengan skenario terburuk misalnya nih PKS tidak jadi bergabung dalam koalisi perubahan, PKB itu gabungan Nasdem PKB untuk menyorongkan pasangan Amin ini begitu minimal alias mepet suara itu. Dengan demikian masuknya PKS akan menambah energi jelas itu. Dan
Ini juga yang menarik kawan-kawan, karena saya melihat PKS ini gelagat-gelagatnya juga memperlihatkan bahwa mereka juga masih berharap agar Demokrat kembali dalam koalisi ini. Meskipun sebenarnya dari Demokrat itu Pak Hersaki kemarin dalam keterangannya ya dia bilang Demokrat itu tidak ada istilah CLBK. Itu juga susahnya itu ya. Mungkin ini persoalan ego ataukah persoalan apa, tetapi ya saya pikir dari PKS juga sempat bilang bahwa tidak baik kalau dendam dilarut-larutkan terlalu lama itu. Tidak mudah untuk berubah haluan politik. Misalnya PKS harus menyeberang ke koalisi pendukung Ganjar atau bersatu dalam pendukung Prabowo. Sebenarnya itu sulit sekali itu. PKS juga saya pikir dan kita bisa lihat bagaimana kita bisa pelajari PKS itu. PKS itu ya tidak bisa lepas dari Anies Baswedan juga kawan-kawan. Nah, selanjutnya kawan-kawan, PKS menutup pintu kemungkinan terbentuknya koalisi keempat, yakni misalnya poros PKS, Demokrat, dan P3 itu sebenarnya sulit sekali, kemudian persentase kemenangannya sangat rendah sekali. Taruhlah misalnya pasangan Sandiaga dan AHY atau AHY Sandiaga, itu saya pikir kalkulasinya seperti apa itu? Kalkulasinya saya pikir sangat kecil itu. Kemungkinan terburuknya ya mungkin susah sekali untuk menang ini poros keempat. Sekali lagi, politik di Indonesia mengukuhkan kembali model pragmatisme politik dibanding mempertahankan kemurnian ideologinya masing-masing itu. Jadi saya pikir itu saja kawan-kawan. Kemudian kita lanjut lagi. Ada juga di sini kemarin yang kemudian PKS pembawa nikmat untuk Anies Caimin. Kita tidak boleh pungkiri juga kawan-kawan bahwasanya PKS ini juga memberikan kenikmatan tersendiri dengan bergabung dalam koalisi Nasdem dan PKS. Dengan hadirnya PKS di sana, jelas sokongan energi, sokongan kekuatan semakin bertambah. Kita tahu bahwa basic PKS itu ada di Jawa Barat itu. Jadi dengan adanya konsolidasi Jawa Barat oleh PKS, kemudian PKB ada penguatan di Jawa Timur, juga di Jawa Tengah, saya pikir koalisi Anies Amin ini bisalah berbicara banyak di Pilpres 2024 nanti kawan-kawan. Meskipun sebenarnya kita ada sedikit gelagat yang mengkhawatirkan dalam KPU, karena dana yang dipersiapkan KPU untuk Pilpres itu hanya satu putaran. Itu ada apa sebenarnya? Apakah KPU sudah tahu bahwa yang memenangkan Pilpres ke depannya akan cuma satu putaran ataukah seperti apa? Itu juga kan menjadi pertanyaan besar untuk kita para jurnalis itu. Nah, bagaimana tanggapan kawan-kawan melihat kesahannya atau resminya PKS bergabung dalam koalisi Anies Baswedan ini, Anies Baswedan Caimin ini? Apakah kemudian PKS bakalan menjadi momok menakutkan buat calon lawan Amin atau seperti apa? Oh ya, satu lagi yang ingin saya bahas tentang kalimatnya Pak Gus Muhaimin kemarin di dalam kantor DPP PKS itu. Dia bilang jangan sampai nih ada yang sholat nanti tidak pakai amin itu. Itu lucu juga di wilayah itu. Nah, bagaimana tanggapan kawan-kawan mengenai hal tersebut? Coba tulis di kolom komentar. Oke, share juga video ini supaya banyak yang tahu informasi ini dan juga bisa ikut nimbrung di kolom komentar. Oke kawan-kawan, jadi saya pikir itu saja dulu. Terima kasih telah tiba di sini. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan pada video selanjutnya. Sekali lagi terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.